Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma, kembali dengan saya, Upasaka Pandita Tanawaro Candi Mudita, pada kesempatan hari ini, dalam momentum kita bersama-sama merayakan Tahun Baru Imlek tahun 2026 ini, kita akan membahas sedikit tentang kata yang sering kita pakai untuk tempel di rumah. Apa itu? Yaitu kata dari fu ini. Ya, fu ini pada dasarnya artinya adalah berkah atau keberuntungan. Secara lengkap ada satu kata yaitu ufu ling men. Itu juga sering kadang ditempel di pintu rumah. Ufu ling men ini artinya 5 berkah datang ke rumah. Bapak Ibu, kita bisa melihat rumah-rumah orang Tionghoa ataupun orang suku Chinese itu, ada beberapa itu dari tapak rumah yang paling luar ya sampai ke pintu rumah itu sengaja kadang dibuat ada 5 tapakan kaki sampai ke pintu utama. Ya karena apa? Karena menggambarkan dari kata ufu ling men itu, yaitu 5 berkah tiba ke rumah. Apa saja 5 berkah yang dikatakan itu, yang menjadi cita-cita kehidupan ideal orang Tiongkok atau leluhur kita pada zaman dahulu. Sampai sekarang juga ya, kita melihat yang pertama dari ufu atau 5 berkah adalah fu kui. Fu itu artinya adalah kekayaan. Kui itu artinya kemuliaan. Ini lengkap ya. Orang itu mau memiliki kekayaan atau kesejahteraan, tetapi namun juga selain kesejahteraan juga adalah kemuliaan. Ya, dihormati oleh orang lain juga. Ya, jadi yang pertama adalah fu kui. Yang kedua adalah kang ning. Kang ning itu artinya, kang itu artinya kesehatan badan kita atau jasmani. Ning itu adalah kesehatan dari batin kita. Jadi sehat jasmani dan rohani. Itu sangat penting. Ya. Yang ketiga yaitu chang shou atau shou ming. Shou ming itu artinya adalah panjang umur. Ya, semua orang ingin panjang umur. Ya, dan itu adalah wajar. Bapak Ibu, dari 3 yang pertama ini kita bisa melihat urutannya. Banyak orang yang demi kekayaan, tadi yang pertamanya fukui itu, dia rela mengorbankan yang kedua yaitu kesehatan. Bahkan juga mengorbankan yang namanya usia panjang. Nah, ini realita yang ada di dalam kehidupan sekarang ini. Ya, dan yang kita melihat berkah yang keempat itu adalah haus atau sancong. Apa itu haus atau sancong? Haus atau sancong artinya adalah mati dengan mudah, mati dengan tenang. Ya, memang di luar dari nalar kita. Ternyata berkah yang keempat yang kita tempel di depan rumah itu, ufu ling men, yang keempat itu adalah mati dengan mudah. Dan ternyata memang kalau kita lihat ke rumah sakit, ya kita bisa melihat banyak orang sakit, dia merasa tubuhnya ini sudah tidak berguna lagi, dan dia mungkin merasa bahwa hidup itu sangat sengsara, sangat menderita. Maka kita bisa melihat bahwa bisa mati dengan tenang, itu adalah sebuah berkah. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa mati dengan tenang, sama seperti ajaran Buddha, kita harus bisa menjaga kesadaran terakhir sebelum meninggal itu dengan baik juga. Ya, atau kita bilang dengan istilah adalah menjaga cuti cita kita. Itu baik agar nanti bisa terlahir di alam yang baik. Dan kita lihat bahwa haus atau sancong ini juga memiliki makna selain mati tanpa dengan derita atau mati dengan mudah,
tapi juga adalah meninggal tanpa penyesalan. Dan yang kelima dari ufu itu adalah hausan haute. Apa itu hausan haute? Hausan haute itu artinya adalah baik dalam kebajikan dan menjunjung tinggi moralitas. Hausan haute. Jadi ternyata berkah yang diuraikan oleh leluhur kita pada zaman dahulu, yang kelima itu begitu penting. Yaitu kalau kita memiliki moralitas yang baik, itu adalah sebuah berkah atau keberuntungan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 5 berkah ini, yang pertama sampai keempat itu adalah kita bisa katakan kita berbicara di akibat. Ya, dan yang terakhir itu hausan haute itu kita berbicara dari segi sebab. Ya, jadi dari yang pertama fukui, kangning, yang ketiga adalah changshou atau shouming, yang keempat adalah hause. 4 ini merupakan buah, ya, atau kita mengatakan adalah akibat yang kita mau terima. Buah yang mau kita terima, yang kita berdoa itu kita mengharapkan mendapatkan ini. Ya, namun ini itu bisa terrealisasi kalau kita bisa melakukan yang kelima ini, yaitu hausan haute. Ini adalah sebabnya. Ini adalah merupakan yang harus kita tanam agar bisa mendapatkan 4 berkah yang di depan. Jadi, Bapak Ibu, apapun juga yang kita tempelkan di rumah, seperti kata fu, ini sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam itu begitu luar biasa. Kita mau memiliki berkah, maka kita harus ingat pada hukum karma. Hukum karma itu berbicara di antara sebab dan akibat. Kita itu sebagai makhluk atau kita sebagai manusia biasa itu biasanya selalu mendoakan mendapatkan sebab-sebab baik. Namun kita bisa melihat bahwa yang harus kita perhatikan itu tidak kalah penting adalah sebab-sebab apa yang harus kita lakukan. Ya, sebab-sebab apa yang harus kita lakukan. Maka untuk mendapatkan buah-buah baik ini, maka kita harus menanam sebab-sebab baik ini. Yaitu mulai dari menjadi orang yang baik. Atau kita katakan bahwa hausan haute itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, berbuat baik itu mulainya itu dari mana? Pertama-tama mulailah dari pikiran kita ini. Pikiran kita itu dijaga agar senantiasa baik dulu. Ya. Dengan ada pikiran baik, maka yang harus kita jaga adalah ucapan kita. Karena tempat paling mudah untuk membuat karma buruk sekarang itu adalah ucapan kita. Dan yang ketiga adalah menjaga perbuatan kita agar selalu baik. Kita harus mengembangkan kebajikan-kebajikan. Bapak Ibu, di dalam ajaran Tiongkok kuno itu juga menguraikan, ya, ada 5 prinsip yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah ren. Ren itu adalah kita bisa memanusiakan manusia. Yang kedua yaitu adalah I. I itu artinya adalah integritas. Yaitu kita itu sebagai manusia harus bisa menjaga integritas. Dan yang ketiga adalah li. Li itu artinya adalah sopan santun, adab. Sebagai manusia kita harus menjaga adab kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu ce. Ce itu artinya harus bijaksana, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan yang kelima adalah sin. Sin itu artinya adalah kepercayaan. Sebagai manusia, kita harus menjadi manusia yang layak untuk dipercaya.
Ini korelasinya sangat dalam. Ya, kalau kita lihat sangat kuat dengan Pancasila Buddhis. Maka kebajikan itu harus dimulai. Kalau kita lihat dari ajaran Tiongkok kuno itu mengajarkan tentang ren, yi, li, zi, xin. Sekali lagi, ren memanusiakan manusia, i adalah menjadi manusia yang memiliki integritas, li itu artinya adalah menjadi manusia yang memiliki adab atau sopan santun, zi itu artinya menjadi manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan benar, menjadi orang yang bijaksana, dan yang kelima adalah sin, menjadi manusia yang bisa menjaga ucapan kita agar kita menjadi layak dipercaya. Jadi manusia yang bisa menjaga sifat kita, tingkah laku kita agar bisa menjadi manusia yang layak dipercaya. Maka Bapak Ibu, dengan mengembangkan kebajikan, maka kita akan bisa mendapatkan sebab-sebab yang baik. Bapak Ibu, harapan kami di tahun 2026 ini, di tahun kuda api ini, Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa mendapatkan berkah sesuai dengan yang diharapkan. Berkah itu bagaimana bisa kita dapatkan? Kita harus menanam. Kita harus melakukan sebab-sebab yang baik agar kita bisa mendapatkan buah-buah dari kebaikan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.